Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Belakangan ini sedang ramai dibicarakan terkait langkah baru yang diambil oleh pemerintah untuk menerapkan new normal. Lalu apa sih new normal itu? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, skenario new normal ini dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Dilansir dari artikel Kompas yang berjudul "Bersiap New Normal di Indonesia, Pola Hidup Baru dapat dijalankan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari." Adapun protokol kesehatan yang dimaksud diantaranya menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, serta menjaga kesehatan dengan asupan makanan dan berolahraga. Protokol kesehatan juga mengatur tata cara berkumpul di luar rumah, makan di restoran, hingga beribadah. Konsep pola hidup baru ini menjadi fase berikutnya yang harus dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Nah, apakah kalian tahu bahwa new normal ini tidak langsung diterapkan pada semua daerah secara serempak? Spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Profesor Dr. Ari Fahrialsyam mengatakan jika mengambil opsi new normal, kemungkinan hanya bisa diterapkan dalam skala regional. Dilihat dari angka kasus COVID-19 dan kesiapan mereka. Hal ini bisa diterapkan untuk daerah di zona hijau, sehingga kasus COVID-19 tidak lagi ditemukan di daerah tersebut, atau angkanya semakin menurun. Selain itu, harus dipersiapkan dari jumlah tenaga medis, kapasitas rumah sakit, dan alat pelindung diri. Alasan pemerintah ingin melakukan new normal tidak lain dan tidak bukan karena faktor ekonomi Indonesia yang semakin melemah karena pandemi COVID-19 ini. Kita bisa ambil contoh dari negara lain seperti Australia. Australia telah mengalami resesi. Dilansir dari artikel Bloomberg Economics, pertumbuhan ekonomi Australia akan anjlok 0,4% pada kuartal 1 2020 dan akan merosot 0,3% pada kuartal 2 2020. Hal ini dikarenakan perekonomian negara kanguru tersebut terpukul perlambatan ekonomi dari Cina akibat virus corona. Maka imbasnya, kata ekonom James McIntyre, keyakinan bisnis menurun dan permintaan domestik terpukul. Meskipun begitu, pemerintah tetap memilih untuk menerapkan tatanan kehidupan new normal, walaupun menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Keputusan ini tetap harus diambil demi memulihkan kondisi ekonomi. Perekonomian Indonesia dibuat hampir lumpuh oleh pandemi ini. Berhentinya aktivitas sosial telah membuat roda perekonomian terhambat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pandemi yang mengancam kesehatan jika disandingkan dengan sosial ekonomi bagaikan dua sisi mata uang yang selalu beriringan. Ketika sektor kesehatan terancam, maka sisi ekonomi ikut terhantam. Lalu, apakah dengan diterapkannya new normal di negara kita akan memperbaiki keadaan? Dilansir dari artikel kompas.com yang berjudul "Korea Selatan kembali perketat pembatasan sosial setelah new normal gagal", menjelaskan bahwa Korea Selatan kembali menerapkan sejumlah tindakan pembatasan sosial di ibu kota Seoul setelah terjadinya lonjakan
lebih dari 53 hari tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Hal ini mulai terjadi setelah pembatasan sosial di Korea Selatan dicabut di beberapa daerah pada 6 Mei 2020. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan 79 kasus infeksi baru dengan 67 diantaranya berasal dari daerah Seoul. Akhirnya, pemerintah pun menanggapi lonjakan kasus baru tersebut dan kembali menerapkan pembatasan sosial secara penuh dengan menutup kembali fasilitas-fasilitas umum seperti taman, museum, teater, mal, bar, restoran, dan juga lebih dari 250 sekolah yang baru dibuka kembali diperintahkan untuk ditutup untuk memperlambat penyebaran penyakit COVID-19. Untuk itu, bagi setiap negara yang hendak melakukan transisi, pelonggaran pembatasan, dan skenario new normal, WHO mengingatkan untuk harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bukti yang menunjukkan bahwa transmisi COVID-19 di negara tersebut dapat dikendalikan. Yang kedua, kapasitas sistem kesehatan seperti rumah sakit tersedia jumlahnya untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina. Yang ketiga, resiko virus corona dapat diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Dan yang keempat, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja diterapkan dengan jaga jarak, fasilitas mencuci tangan diperbanyak, dan kebersihan pernapasan. So, bagaimana pendapat kalian? Pemerintah kita sudah menyuarakan untuk melakukan new normal. Apakah Indonesia mampu melandaikan kurva kasus COVID-19 dan meningkatkan kembali roda perekonomiannya, atau malah justru sebaliknya? Berhasil atau tidaknya, hal ini sangat bergantung pada kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan yang ada. New normal atau tidak, tetap pakai masker di rumah aja.